Halo, assalamualaikum semuanya bunda-bunda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bun ya. Nah, kali ini aku mau share nih bun ya, kegiatan aku di dapur. Pertama ini aku bersihin kompornya dulu. Aku bersihnya pakai tisu ya bun ya. Karena menurut aku tisu itu paling ampuh buat ngebersihin kompor gas daripada pakai lap-lap gitu. Menurut aku itu ya bun ya. Jadi aku lebih enakan pakai tisu. Nah, ini aku mau masak soto ayam Lamongan sama bikin ayam goreng tepung sama goreng pisang goreng gitu. Nah, ini ayamnya itu aku pakai tulangan filet bagian paha ya bun ya. Aku dikasih sama yang penjual ayamnya karena waktu itu aku beli filet pahanya lumayan banyak, jadi aku manfaatin aja buat kuah soto gitu. Selain tulangan itu aku juga pakai filet dada ya bun ya. Kenapa aku selalu belinya itu filetan, karena memang anakku itu lebih suka yang bagian tanpa tulangnya gitu bun. Jadi aku selalu menyetok yang dada filet atau paha filet gitu. Nah, ini filet dadanya aku cuci dulu ya bun ya sampai bersih, baru aku potong-potong slice gitu, tipis-tipis gitu ya bun ya. Untuk goreng ayamnya itu juga bumbunya gampang bun, cuman tepung sasa serbaguna aja gitu. Nah, ini filet dadanya itu mulai aku potong-potong ya bun ya. Sebelum digoreng juga nggak aku bumbuin bun, karena memang tepungnya itu udah gurih ya. Tepung serbaguna sasa itu kan udah gurih ya bun ya, jadi aku nggak perlu bumbuin lagi gitu, biar lebih praktis sih, lebih tepatnya. Hehehe. Nah, kemudian itu aku nyiapin bumbu buat sotonya ya bun ya, soto Lamongan gitu. Tapi ini bumbunya sih menurut aku simple banget ya, nggak ribet, karena memang nggak mau ribet gitu ya bun ya. Cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit. Udah, cuman 5 5 aja ya itu ya, bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri. 5 bahan aja itu bun. Aku blender ya bun ya, nggak aku ulek. Kalau misal bunda-bunda mau diulek boleh silahkan ya. Nah, ini aku juga udah mulai buat goreng ayam filetnya ya bun ya. Aku saranin sih pakai apinya sedang aja. Aku di sini pakai apinya sedang ya bun ya. Misal kalau bunda-bunda mau suatu saat mau masak kayak aku gini nih ya, yang simple begini, apinya jangan terlalu gede ya bun ya, karena biar ayamnya itu matangnya itu sampai ke dalam-dalam. Oh iya bun, ternyata aku ada yang lupa ya, bumbu sotonya itu ada jahe ya bun ya. Jadi tambahin jahenya tuh sedikit aja. Untuk komposisinya selera ya bun ya. Jumlah bawangnya pun selera. Karena ini aku masaknya itu sekitar buat 7 porsian, jadi aku disesuaiin aja gitu. Nah, ini ayamnya udah mulai matang ya bun ya, udah siap diangkat dan disajikan aja pakai nasi gitu bun. Kalau anak aku makannya begitu, jadi ayam digoreng tepung sama nasi. Nah, ini bumbu sotonya itu aku tumis dulu ya bun ya, sampai wangi, sampai benar-benar sampai kering gitu ya bun ya, sampai berubah warna benar-benar kuning gitu, jadi harus ditumis dulu. Selanjutnya itu aku mau masak pisang goreng ya bun ya. Ini aku siapin dulu adonan tepungnya itu. Nah, saran aku nih ya bun ya, tips biar pisang goreng itu rasanya enak dan wangi itu, pakai vanili ya bun ya. Terus selain garam itu harus ditambahin, selain gula maksud aku, harus ditambahin garam sedikit gitu, jadi rasanya itu manis, gurih, wangi gitu bun.
Nah, ini daun bawang sama seledri buat campuran sotonya juga udah aku cuci bersih ya Bun ya. Udah aku kupas apa buat aku persediaan juga. Aku taruhnya di atas piring-piring yang udah dicuci dulu ya Bun ya. Memang agak rempong sih Bun ya. Dapur aku itu agak ribet dan gak rapi. Mohon maklum ya Bun ya. Bumbu sotonya itu udah aku tumis ya Bun ya, udah benar-benar udah wangi. Ini udah siap buat dimasukkan ke kuah sotonya tadi yang tadi aku rebusan ayam sama daging ayamnya tadi ya Bun ya, siap dimasukin. Nah, terus jangan lupa juga dikasih daun jeruk ya Bun ya. Ini aku beli cuma 1.000 doang, lumayan lah ya, daripada kadang kita nanam tapi gak ada yang ditanam gitu ya Bun ya. Ini daun jeruk beli 1.000 rupiah, murah meriah ya Bun ya. Terus juga ada serai ya Bun ya, sama lengkuas. Ini aku cuci dulu. Setelah aku cuci, aku langsung masukkan aja ke kuahnya soto tadi ya. Nah, ini adonan pisangnya udah mateng. Maksud aku udah rata ya Bun ya. Jadi siap dipotong-potongin pisangnya. Ini aku pakai pisang tanduk ya Bun ya, karena aku memang beli banyak pisang tanduknya dan aku lebih suka pisang tanduk itu kenapa dia awetnya tuh awet, nggak cepet, nggak gampang busuk gitu loh Bun. Eh Sebenarnya tergantung kita nyimpennya ya Bun ya. Ini aku juga belinya udah terlalu matang jadi siap diolah gitu pisangnya. Ini pisangnya aku potong-potong dulu ya Bun ya, terus dimasukin ke adonan pisang tadi, tepung yang tadi. Ini pisangnya udah siap digoreng ya Bun ya. Untuk besar kecilnya selera aja ya. Nah, ini aku mau ngupas kentang ya Bun ya, buat campuran sotonya. Aku mau kupas tipis-tipis gitu, dipotong-potong tipis-tipis, tapi kayak seperti dadu gitu Bun, karena buat campuran sotonya itu menurut aku lebih enak ya dikasih kentang kayak gini. Ini udah mateng ya pisang gorengnya, enak banget, baunya wangi banget Bun, kayak gak kalah yang dibeli di pinggir jalan itu. Siap diangkat, siap dinikmatin. Panas. Nah, kentangnya ini aku potong-potong dulu ya Bun ya. Misal bunda-bunda mau pakai kentang boleh, enggak juga boleh, pokoknya komposisinya itu mihun atau soun, nasi, terus kol, kentang, daun bawang, daun seledri, ayam, telur, seperti itu Bun. Pokoknya enak banget deh. Nah, ini aku kentangnya aku cuci dulu ya sebelum digoreng. Nih aku juga udah manasin minyaknya ya Bun ya. Minyaknya sih sebenarnya pakai minyak bekas pisang tadi, tapi nggak apa-apa lah ya. Udah itu kita masukkan, digoreng aja seperti biasa ya Bun ya, kayak kita goreng tempe kering gitu. Nah, untuk selanjutnya itu aku mau nyiapin sambalnya buat soto, yaitu cabai aja ya, nggak aku tambahin bawang merah, nggak bawang putih, nggak, aku pakai cabai aja. Terus kalian rebus telur, jadi biar sekalian
3-40 terlampaui gitu maksudnya bun, sekalian. Nah, kentangnya jangan lupa diaduk-aduk juga ya bun ya, biar matangnya itu merata, nggak gosong sebelah, nggak matang sebelah gitu. Jadi harus diaduk-aduk. Ini kentangnya udah mulai matang, siap diangkat ya bun ya. Nah, ini juga cabai sama telurnya juga udah matang, siap diangkat. Sebelumnya aku cuci dulu ya bun ya, maksudnya aku panasnya aku ilangin gitu. Manfaatnya itu maksudnya biar panasnya dihilangin itu biar kita waktu ngupas telur itu lebih mudah, dan yang jelas gak kepanasan ya bun ya. Nah, aku juga udah nyiapin sounnya ya bun ya, yang udah aku rendam pakai air panas, dan nanti sebelum disajikan harus dibilas dulu pakai air dingin sounnya, seperti membilas telur dan cabai ini gitu. Nah, cabenya itu sambalnya itu udah aku blender ya bun ya, jadi aku ini masak lagi. Manfaat apa, biar kenapa dimasak lagi, karena biar gak gampang basi bun, dan kita kasih seasoning dikit yaitu garam sama penyedap rasa gitu. Kalau nggak ditumis juga boleh ya bun ya, tapi kalau ini aku panasin lagi aja sih, kayak direbus biasa gitu. Nah, ini kuahnya itu udah matang ya bun ya, tinggal aku goreng ayamnya aja nih. Ayamnya itu emang kecil ya bun ya, karena memang kalau suami nggak mau pakai ayam, paling yang makan ayam tuh aku sama anakku yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 kan jelas tadi menunya udah beda sendiri gitu, jadi aku ini ayamnya pakainya sedikit banget. Nah, ini kompornya dua-duanya nyala ya bun ya, untuk masak sambal sama goreng ayam. Sambalnya juga bentar lagi mateng gitu. Nah, ini sambalnya aku pindahin ke mangkok kecil ya bun ya, biar nanti kalau mau ngambil sambal lebih gampang. Nah, kalau dimasak tuh lebih kental gitu ya bun ya, sambalnya itu nggak cair kayak sesudah di blender gitu. Nah, ini aku selanjutnya mau nyuci teflon nih bun, yang tadi buat masak numis bumbu sotonya ya. Nah, teflon itu lama kelamaan tuh pasti akan seperti lengket, kayak ada yang lengket gitu ya bun ya. Nah, dalam keadaan panas itu aku semprotin pakai power black itu ya, buat bersihin teflon yang membandel gitu bun, yang ada coklat-coklatnya gitu kan, kayak lengket licin gimana gitu ya. Nah, kalau pakai itu tuh hilang bun, jadi itu kita kalau masak tuh enak gitu, nggak licin di kompor juga gitu, karena biar nyaman ya bun ya. Nah, setelah disemprot kayak gini, nyemprotnya dalam wajannya itu dalam keadaan panas ya bun ya, itu didiamkan dulu sekitar 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, ini setelah 2 jam setelah 2 jaman lebih ya bun ya, ini aku cuci pakai sabun krim ya bun ya, sabun apa aja,
pokoknya yang berbentuk krim itu kita uh, mau yang cair juga boleh ya bun ya, karena memang aku di rumah adanya yang itu, jadi aku pakai itu. Dicuci pakai yang apa ya, itu kayak kawat-kawat yang buat dicuci, yang bandel-bandel gitu bun ya, kayak wajan yang susah dibersihin, itu aku saranin harus pakai kawat-kawat kecil itu ya bun ya, jangan pakai spons. Kalau pakai spons itu lama dan menurut aku kurang bersih ya. Kalau pakai kawat itu kayaknya semua kotorannya terangkat gitu. Nah, ini sotonya udah siap disantap ya bun ya. Langsung dalam keadaan mangkok. Nah, ini untuk step by stepnya ya bun ya. Eh, Pertama itu nasi. Ini aku nyediain buat anak aku ya bun ya. Dia nggak mau pakai mihun. Jadi nasi, kol, sama telur, terus seledrinya juga aku potong-potongnya seperlunya ya bun ya, karena daripada nanti dipotong semua mubazir, jadi aku seperlunya aja dulu. Terus daun bawang dipotong juga seperlunya juga, karena memang aku nggak mau ngebuang-buang gitu. Kemudian itu ayamnya disuir-suir gitu ya bun ya. Bawang goreng sama kentang gorengnya. Nah, udah tinggal dikasih kuah ya bun ya. Semoga videonya bermanfaat ya bun ya. Bisa buat inspirasi bunda-bunda semua masak di rumah gitu. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.